Selamat berjumpa di dalam tutorial mengenai Laravel 8. Pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan dan cara instalasi dari framework Laravel 8. Pertama, apa itu Laravel? Laravel itu adalah sebuah kerangka kerja atau sebuah framework yang berbasis PHP, yang mana Laravel itu digunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi berbasis web. Laravel sendiri di maintenance di dalam official website, yaitu ada di sini di laravel.com, ya, www.laravel.com, dan diprakarsai pertama kali pada Juni 2011 oleh penciptanya, yaitu Taylor Otwell. Laravel itu mempunyai sintak yang sangat ekspresif, elegan ya, sehingga framework ini diharapkan bisa menjadi sangat menyenangkan. Jadi ada istilah kalau seorang programmer itu hatinya senang begitu ya, senang melihat apa yang dia kerjakan, sintaknya juga ekspresif, terus dipenuhi dengan tool-tool juga yang sangat membantu, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kreativitas dari programmer tersebut. Ya. Di dalam Laravel itu juga mempunyai standarisasi dan cara tertentu untuk membangun aplikasi web. Jadi ada sintak-sintaknya yang harus kita patuhi. Ya, ini adalah website laravel.com ya. Di dalam website ini sebetulnya kita bisa mempelajari Laravel secara lengkap ya. Dokumentasinya juga ada. Ini kalau kita klik bagaimana cara melakukan instalasi ya dari Laravel versi-versi lama ya yang masih disupport itu sampai dengan yang terakhir adalah versi 8. Cara instalasinya, berbagai macam cara juga dijelaskan di sini. Nanti kita akan melakukan praktek ya, bagaimana melakukan instalasi Laravel. Kemudian sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari framework ya, framework Laravel ini khususnya, yaitu melakukan otomasi terhadap hal-hal umum yang biasanya dilakukan dalam membuat aplikasi berbasis web. Jadi kalau kita membuat suatu aplikasi ya berbasis web itu, kalau kita tidak menggunakan framework, misalnya kita menggunakan PHP native gitu ya, baik itu OOP atau yang prosedural, itu mau tidak mau nantinya kita pasti akan membangun beberapa fitur yang harus ada di dalam aplikasi itu ya, fitur standar, misalnya database ya. Terus kita juga harus mempunyai mekanisme keamanan, autentikasi. Terus ada session management, pasti kita membutuhkan manajemen session ya, untuk entah untuk user, entah untuk autentikasi user, atau untuk keperluan yang lain ya, variabel yang global dan sebagainya. Nah, maka kalau kita menggunakan Laravel, kita tidak perlu membangun itu. Di dalam Laravel itu sudah terdapat fitur-fitur yang disediakan, misalnya database library, template engine, ya, session management, autentikasi, dan fitur-fitur keamanan atau security. Bahkan Laravel ini terus berkembang ya, jadi berkembang sehingga fiturnya itu selalu bertambah. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada secara default ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian ada tentunya MVC ya, terus templating engine, di situ ada tool yang namanya Artisan itu ya, Artisan Console, Eloquent ORM ya, terus ada fitur untuk autentikasi dan otorisasi, ada untuk melakukan testing, ada melakukan untuk packaging system ya, ketika kita mau berpindah, migrasi dan sebagainya. Ada multiple file system, ada test scheduling, dan yang menarik ini ada WebSocket programming juga di dalam Laravel.
ini adalah ekosistem dari Laravel ya. Di dalam Laravel itu kita akan menemui banyak fasilitas ya yang ada di dalam ekosistem Laravel. Jadi kita bisa kalau kita menjalankan tanpa menggunakan server, di situ di dalamnya ada Vapor, terus ada micro framework ya, Lumen ya, kita melakukan servicing dan sebagainya, itu ada Lumen, terus ada Valet, ada Mic dan sebagainya. Ini semua ini adalah ekosistem yang terdapat di dalam Laravel dan dapat kita gunakan ya secara cepat ya. Jadi kita tidak perlu membangun dari nol. Di sini sudah disediakan templating engine-nya juga sudah ada, terus modul-modulnya sudah ada, sehingga kita tinggal menggunakannya ya tanpa perlu bersusah payah untuk mendesain dari awal. Nah, sebelum kita mempelajari Laravel lebih jauh, maka yang pertama kita harus mempunyai pemahaman dulu ya, yaitu tentunya ya konsep dasar web server ya, pengetahuan dasar tentang web server. Terus yang kedua tentang PHP ya, tentunya kita juga paham dengan style-style OOP ya, atau Object Oriented Programming. Tentunya bagaimana mengimplementasikan OOP di dalam PHP itu juga kita harus paham terlebih dahulu. Setelah kita paham itu, kita juga harus mengetahui konsep dari MVC ya, Model View Controller. Bagaimana cara kerja MVC dan sebagainya, itu kita juga harus memahaminya. Seperti ini ya. Jadi contohnya MVC itu adalah pemisahan. Jadi pemisahan bagian-bagian dari dari program kita itu menjadi bagian controller, view dan model ya. MVC, Model View Controller. Jadi ketika seseorang membuka alamat kita, alamat browser kita, maksudnya membuka alamat server kita melalui browser, itu routing akan mengarahkan gitu ya. Itu metode misalnya get ya, get-nya kemana gitu. Nah, nanti dari routing itu mengarahkan ke controller mana yang akan dijalankan. Dari controller ini akan melakukan pemisahan fungsi gitu. Jadi kalau berkaitan dengan pengambilan data, terus pemrosesan data dan sebagainya, itu nanti akan memanggil model ya. Model itu karena berkaitan langsung dengan database. Jadi bukan kita langsung melakukan query dan sebagainya seperti pemrograman yang tidak terstruktur gitu ya. Itu istilahnya nanti codingan kita menjadi spaghetti, menjadi sangat sulit untuk dilakukan debugging, terus untuk dilakukan perbaikan apabila terjadi bug dan sebagainya. Maka ini dipisah. Ketika berkaitan dengan database, maka dikumpulkan semuanya pada model. Model itu diolah, kemudian datanya dikembalikan ke dalam controller untuk dikirim ke dalam view. Ya, di dalam view itu bertujuan untuk mengolah tampilan. Jadi di situ nanti yang berkaitan dengan CSS, JavaScript, terus berkaitan dengan tampilan-tampilan HTML5 atau HTML standar dan sebagainya, itu semua ada di view. Kita juga bisa menggabungkan dengan framework JavaScript yang lain ya. Misalnya kita memasukkan di situ ada Vue.js dan sebagainya, atau React.js, itu semua bisa diletakkan di dalam view, diatur di dalam view ya. Lalu view ini mengirimkan ke browser, sehingga browser itu menerima data balikan dari view ya, sesuai dengan standar browser ya. Kemudian ditampilkan hasil tampilannya di dalam browser. Demikianlah ini yang dimaksud dengan MVC secara sekilas ya. Itu prosesnya adalah seperti itu. Sebelum kita melakukan percobaan untuk instalasi dari Laravel ya,
dari Laravel versi 8 ini, kita di mesin kita ini ya harus tersedia beberapa hal ya. Jadi ada web server dengan dukungan PHP versi 7.4 ke atas ya. Hal ini bisa ya, bisa juga enggak. Kalau kita menggunakan shell up dan sebagainya, itu di Laravel bisa langsung jalan. Tapi kalau kita load dengan menggunakan web server, berarti kita membutuhkan ini, membutuhkan web server dengan dukungan PHP versi 7.4 ke atas ya. Bisa menggunakan Apache 2 ya, tentunya Apache, terus menggunakan Nginx dan sebagainya. Terus kita membutuhkan Composer ya, Composer PHP versi 2 ke atas. Terus membutuhkan curl ya. Kalau kita ingin bermain-main dengan berbagai macam cara instalasi Laravel, kita juga membutuhkan curl. Terus membutuhkan Docker ya. Membutuhkan Docker juga apabila kita ingin menjalankan mesin Laravel kita ini di dalam istilahnya kontainer ya, kontainer Docker. Docker itu sejenis virtualisasi ya, dia jalannya itu tapi di level OS. Dia tidak mengemulasi OS, tapi dia mengemulasi sistem yang dijalankan di atas OS gitu. Tapi bisa juga Docker mengemulasi OS juga bisa. Hanya bedanya cara jalannya saja beda dengan virtualisasi mesin ya, virtual mesin seperti VMware atau mungkin Proc dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita juga membutuhkan yang namanya Git ya. Kalau kita ingin menginstal Laravel atau kita ingin mengambil atau mengklon project dari Laravel secara yang paling up to date ya, di situ ada branch-branch-nya dan sebagainya, itu bisa diambil dengan menggunakan Git. Tentunya yang lain adalah modul-modul library yang mendukung untuk terciptanya atau jalannya Laravel. Kemudian kita juga membutuhkan ya terminal shell atau command prompt ya, ini sebagai tool nanti pada saat kita melakukan coding kita membutuhkan itu karena kita nanti akan lebih nyaman ya. Terus kemudian kode editor ya, misalnya bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa Vim dan sebagainya. Bagi Anda kalau menggunakan Visual Studio Code, Anda bisa memasang extension ya, diantaranya PHP IntelliPense ya. Itu tool-tool di bawah ini ya, tool-tool adalah Laravel Artisan, Snippet, Blitzsnip, terus ada Blitz Spacer, ada GoToolView dan sebagainya. Ini semua akan membuat kita dalam melakukan coding menjadi lebih nyaman. Karena di situ ada fitur-fitur autocomplete, bisa mengingatkan kita di model ini atau di tempat mana itu terdapat metode apa, itu nanti dia akan otomatis mencari. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada baiknya kita membahas pembaharuan ya yang ada di Laravel level 8 ini, versi 8 ya. Dibanding dengan Laravel pada versi-versi yang sebelumnya. Yang pertama, di Laravel 8 ini mengenai Laravel Jetstream ya. Ini Laravel Jetstream ini meningkatkan dan menggantikan UI scaffolding ya pada Laravel yang ada di versi sebelumnya. Nah, Jetstream ini menjadi titik awal yang baik ya, yang sempurna untuk proyek Anda. Dengan Laravel Jetstream ini ya, karena bersifat open source dan gratis ya, itu juga banyak fitur-fitur ya, di situ built-in ya, seperti user profile management, terus autentikasi 2 faktor, API token, team management, multi session ya,
manajemen multi session, terus banyak lagi. Jetstream ini banyak sekali fiturnya. Nanti setelah kita nginstal bisa coba untuk mengeksplor lebih jauh ya. Nah, Jetstream ini juga dirancang menggunakan Tailwind CSS. Di situ menyediakan banyak pilihan-pilihan scaffolding live wire ya, dan inersia. Lalu di dalam model directory ya, model directory yang ada di Laravel 8 itu kerangka aplikasinya tuh berisi sebuah directory yaitu app models ya. Di situ semua perintah generator sudah diperbarui dan akan menganggap model yang ada di app models itu apabila ya tidak ada di situ, maka framework ini akan menganggap bahwa aplikasi menyimpan model di app folder ya, ada di app folder, dia otomatis, tidak seperti pada Laravel yang versi sebelumnya. Lalu migration squashing ya. Ini jika aplikasi yang Anda kembangkan berisi banyak file migrasi, Anda sekarang dapat memadatkan menjadi satu file SQL saja. Jadi satu file SQL saja cukup ya. Dia sudah istilahnya dumpingnya itu hanya satu file saja gitu. Kemudian ada rate limiting improvement, jadi ada pembatasan ya fungsi yang dilakukan dia berupa middleware ya, dapat digunakan untuk mengatur jumlah request setiap waktu, sehingga itu akan membantu kita dalam mengatur resource, juga mengatasi DOS ya. Biasanya kalau di flooding begitu, kalau dibatasi di sini maka nanti nggak sampai down sistemnya. Ada di situ time traveler ya. Pengguna Laravel sangat terbantu dengan kontrol modifikasi waktu yang bisa digunakan melalui Carbon PHP library ya. Di Laravel 8 ini terdapat improvement terhadap fungsi tersebut. Jadi ini merupakan full fitur dari time traveler yang bisa digunakan untuk memanipulasi waktu ya, selama proses uji coba atau pengujian. Kemudian fitur yang baru lagi artisan server ya. Jadi artisan server sudah diimprove dengan reloading otomatis ketika perubahan environment variable terdeteksi dalam file env. Jadi nggak perlu di restart ya. Ini dia deteksi sendiri terus langsung dijalankan apabila terjadi perubahan environment variable. Ada juga di sini dynamic blade component ya. Laravel itu menyediakan fitur dynamic blade component di dalamnya ya. Fitur ini memungkinkan Anda untuk dapat membuat komponen blade yang dinamis. Pada saat aplikasi dijalankan ya, Anda dapat memilih komponen mana yang akan dirender dengan lebih mudah tentunya ya. Ini fitur yang ada di dalam Laravel 8. Kemudian cara penulisan ya, sintak ini ada sedikit perbedaan ya di dalam model factory classes ini istilahnya. Jadi sintak yang awalnya menggunakan sintak seperti ini ya, yang warna merah ini, itu di Laravel terbaru ini diganti menjadi seperti ini. Jadi nama dari kelasnya terus langsung function-functionnya ini yang ada di sini ya. Berikut parameternya. Nah, ini instalasi Laravel ya. Ini tentunya kita harus menyiapkan OS-nya dulu ya, entah menggunakan Linux atau Windows atau Mac OS ya. Secara garis besar, Laravel itu bisa diinstal dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan shell service ya. Yang kedua menggunakan Composer, yang ketiga menggunakan Git ya. Yang shell service ini tentunya kita membutuhkan Docker ya. Jadi kita membutuhkan Docker dalam melakukan instalasi. Baik, ini kita akan coba praktek ya. Kita akan menginstal Laravel dengan menggunakan Docker.
sebelumnya dipastikan dulu bahwa di mesin kita ini sudah terinstall Docker ya. Kita cek dulu ya dengan dpkg-l docker ya. Dockernya sudah terinstall. Jangan lupa kita juga harus menginstal yang namanya Docker Compose ya. Jadi nggak hanya Docker Engine-nya saja, tapi ini Docker Compose ya. Ini adalah untuk ini ya, development environment using Docker. Jadi kalau nggak ada ini nggak bisa ya. Lalu kita jalankan Dockernya. Setelah jalan, kita bisa menginstal dengan menggunakan perintah ini ya, curl -s ya, kita coba ya. Ya, kita ketik aja di sini kita kecilkan aja curl ya -s https laravel.build ya. Misalnya kita namakan example ya, app 3 gitu ya misalnya. Lalu kita pipe ke base, artinya nanti di sini ada script yang dijalankan ya. Jadi hasil dari curl itu dijalankan, dianggap sebagai shell. Nah, ini melakukan downloading otomatis ya, installing. Lalu setelah itu di sini ada petunjuknya ya. Kita tinggal mengetik ini ya. Ini artinya kita masuk ke dalam directory ini, aplikasi yang tadi kita buat itu ya. Ini kan kalau kita lihat ada directory baru namanya example app3 ini ya. Nah, di dalam ini ada vendor bin setup ya. Kalau kita lihat nanti cukup kita jalankan ya. Ini kalau kita lihat file up, kita jalankan begini. Nah, ini nanti dia akan otomatis menjalankan Laravel-nya melalui Docker ya. Kalau kita lihat Docker image di sini ada ini ya, ada tambahannya yang bernama ini ya, Laravel Shell ini. Terus Selenium Standalone Chrome itu juga tambahan dari Laravel itu. Nah, ini setelah di get kita tunggu ya. Ini ada kontainer yang jalan ini, up 57 second yang lalu. Sambil kita tunggu. Ya, setelah beberapa saat kita menjalankan shell up, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa Laravelnya sudah berjalan.
berjalan dengan menggunakan kontainer Docker ya. Kalau kita ps Docker ps main l, nah ini terlihat ada satu kontainer yang sudah berjalan. Lalu kalau kita coba melakukan Docker exec min ini nama kontainernya ya. Nah, ini kita jalan kontainer Docker. Laravelnya itu terinstall di sini di var www.html ya. Ini sebanyak sekian. Kalau kita proses ini terlihat ya bahwasanya Laravel ini dijalankan dengan menggunakan PHP 8. Perintahnya ini saya besarkan dulu. Jadi artisan server sudah dijalankan melalui Docker. Jadi ketika kita menjalankan server, yang terjadi adalah kita menjalankan sebuah kontainer Docker, kemudian di dalam Docker itu lengkap satu paket ya, ada PHP 8, ada apa ini, artisan serve ini juga sudah dijalankan. MySQL nya belum grep. Nah ini yang dijalankan ya, menggunakan PHP 8, ini satu paket ya. Ya baik, ini tadi metode melakukan instalasi Laravel dengan menggunakan shell up ya. Ini sebetulnya kita juga bisa ya melakukan instalasi Laravel dengan metode shell up itu dengan menginstal beberapa opsi ya, misalnya dengan tambahan MariaDB, Redis dan sebagainya. Tadi by default ini sebetulnya sudah menginstal Docker untuk MySQL juga ya. Jadi kalau kita kontainer Docker image, nah ini di sini ya ada Redis, MySQL server juga sudah ada ya, Selenium ya, Mailhawk. Jadi ini karena tadi kita tidak memberikan opsi with ini, maka by default Docker yang diinstal termasuk MySQL, Redis, Milisearch, Mailhawk dan Selenium ya. Kita bisa periksa dengan menggunakan perintah docker image ya. Ini untuk mematikan Docker berikut Laravelnya, kita cukup tekan Ctrl C ya. Maka Laravel yang tadi kita install itu akan di shutdown ya, app3 Mailhawk 1 dan ini Laravel test 1 dan sebagainya, ini semua dimatikan. Kalau kita cek Docker ps ya sudah exit ya, sudah exit. Artinya kalau kita browse, nah dia sudah tidak ada, unable connect ya. Baik, sekarang kita akan mencoba menginstal Laravel dengan menggunakan Composer ya. Pastikan kita mempunyai Composer versi 2 ya. Kalau kita menggunakan Composer versi 1 itu ada kemungkinan kendala ya. Walaupun sebelum ini saya coba dengan Composer 1 ya jalan juga, tapi ada pesan kesalahan. Daripada nanti terjadi masalah di kemudian hari, maka ada baiknya kita update dulu ya komposernya dengan cara mungkin
mungkin semua sudah tahu ya, PHP main R ini ya. Copy, kita ini ya, TTPS. Ini tentunya kan ada dua ini, kita pakai metode tunggal ya. Lalu opsi kedua kita isi dengan composer setup.php, composer setup.php, kita kurung tutup, lalu kita jalankan ya. Ini kita akan mendapatkan file namanya composer setup.php. Isinya itu seperti ini ya. Kalau kita buka seperti ini, dan untuk mendapatkan composer.par itu kita cukup menjalankan saja ya. Jadi seperti ini. Maka kita akan mendapatkan file yang namanya composer.par. Ini peringatan bahwa tidak boleh menjalankan composer sebagai super user. Kita coba menggunakan ini saja ya, CD, karena kita tadi bekerjanya di ini ya, tadi di sini. Composer par-nya kan di sini. Maka composer par ini bisa kita install ya dengan cara seperti ini. Kita jadi root dulu. Kita cari ya. Ternyata composer yang lama itu ada di user bin composer. Kita move ya. Composer kita ubah menjadi user bin composer .old ya, supaya dia tidak aktif. Kemudian kita pindah yang composer baru ini ke user bin composer begini, kita enter. Nah, maka kita bisa melanjutkan praktek menginstal Laravel dengan menggunakan composer ya. Kita cukup ketik aja ya, composer create project Laravel /Laravel, nama aplikasinya ya. Kita ketik composer create project ya, nama aplikasinya, misalnya kita kasih nama app1, kita enter. Sedang melakukan apa itu, loading ya, loading repository. Ini kita tunggu. Ya, setelah ini kita akan mendapatkan direktori yang bernama app1 ya. Kita masuk ke sini ya. Untuk menjalankan kita cukup mengetikkan PHP artisan serve ya, PHP ya, ini kita ketik seperti ini. Maka framework Laravel ini dijalankan pada port 8000 ya, by default dijalankan pada port nomor 8000. Ini kalau nggak disebutkan portnya nggak bisa ya. HTTP localhost ini nggak bisa, karena HTTP localhost itu menggunakan defaultnya port 80 ya. Kalau HTTPS 443, maka kita di port ini kita enter
Nah, ini tandanya Laravel ini sudah berjalan ya. Ini kalau kita refresh maka di sini akan terlihat lognya ya. Ini kalau kita seperti ini ya, kita refresh. Nah, ini aksesnya kelihatan. Oke, ini tadi menginstal Laravel dengan menggunakan Composer. Ada satu lagi, kita bisa menginstal Laravel juga dengan mengambil pada repositori Laravel ya. Pertama tetap kita harus menginstal dulu Laravel installer ya. Jadi tetap menggunakan Composer dulu. Ini bisa dimatikan dengan Ctrl C ya. Ini kita coba Composer global ya, kita require Laravel installer. Nah, ini artinya Laravel ini ya, Laravel installer ini terinstall pada directory .config composer. Coba kita lihat ya, .config composer. Kita lihat di sini vendor bin. Nah, ini ada Laravel. Nah, kemudian Laravel inilah yang nanti akan digunakan untuk melakukan instalasi aplikasi ya, dengan cara mendownload dari Git ya. Ini branch-nya main ya. Kita bisa melihat cabang atau branch lain, tapi kita mencoba yang versi standar saja ya. Ini kita bisa menjalankan dengan perintah seperti ini. Ini direktorinya ya, karena kan ada path-nya. Kalau kita ketik Laravel di tempat lain nanti pasti dia nggak jalan. Jadi kita ambil direktorinya, kita akan mencoba menginstal pada ya, seperti ini ya. Ini rekan sekalian nggak usah bingung ya. Di dalam slide ataupun di dalam manual itu pasti nggak menjelaskan sedetail harus path kemana dan sebagainya. Dianggapnya kan kita sudah mengetahui. Ini maksudnya karena kita melakukan Composer global require, itu terinstall pada directory .config composer vendor ya, bin Laravel, maka kita tuliskan secara lengkap, atau kalau tidak dituliskan secara lengkap kita harus menambahkan path-nya. Jadi path pencarian komennya itu diarahkan ke situ ya. Ini kita coba dengan cara yang pertama dulu ya. New ya, baru misalnya app2 ya, namanya app2, terus Git seperti ini. Ini akan melakukan instalasi pada direktori di sini ya, di current directory ini dengan nama app2. Kita tunggu ya, itu loading repository. Keuntungan dari menggunakan Git ini adalah kita bisa menginstal versi-versi development. Ini hanya untuk menambah pengetahuan saja, karena kalau versi development itu nanti kemungkinan akan banyak hal-hal yang masih bersifat beta atau belum stabil. Tapi kalau nggak ditentukan, dia akan mengambil versi utama ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan app2 ya. Untuk menjalankan sama ya, tetap menggunakan PHP Artisan Serve seperti ini. Nah, maka Laravel ini dijalankan pada port
8.000. Ini kalau kita enter, nah ini Laravelnya sudah jalan ya, dengan cara yang kedua, yaitu dijalankan atau diinstal ya, diinstal dengan menggunakan repository ya. Tadi kita intermezzo sedikit ya mengenai kenapa kok harus seperti ini, karena kan memang tadi instalasi dari Composer Global Require Laravel Installer ini masuknya ke config Composer vendor bin ya. Kalau kita pengen mengetikkan tanpa seperti itu, misalnya Laravel, ini kan kalau kita ketik new app2 sudah 3 gini ya, app3 git begini, maka command not found ya. Baik di Windows maupun di Linux kita harus menambahkan path-nya, jangan lupa ya. Kalau di Windows ya kurang lebih, di Linux seperti ini ya. Export path sama dengan maka bisa dijalankan seperti ini. Sambil ditunggu ya. Application ready, bisa masuk ke app3 ya. Ini karena tadi saya membuatnya di dalam directory ini ya, maka dia otomatis ada di dalam current directory. Ini kita php artisan serve gini ya. Nah ini tandanya Laravel sudah jalan pada port 8000. Nah ini seperti ini ya, artisan serve. Ini sebagai tambahan pengetahuan ya, Laravel itu semua konfigurasinya berada pada file config app.php. Jadi kalau kita lihat ya, maksudnya dalam konfigurasi aplikasinya ya, itu ada di app.php. Kalau konfigurasi berada di sini. Ini semua konfigurasi berkaitan dengan database, dengan dan dengan aplikasi ya. Kalau kita edit seperti ini ya. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code ya, tinggal ketik aja code titik seperti itu, nanti dia akan muncul ya. Nah di sini ini config, ini isinya seperti ini. Ya. Ini apakah modenya production atau development ya, ini ada di sini. Ini sekilas kita pengenalan dulu untuk konfigurasinya. Ini autentikasi ya. Ini broadcast gauge ya, CORS nya ya, ini untuk settingan CORS ya. Ini untuk cross site itu database ya. Nah ini settingannya ada di sini. Ini file system, hashing, logging dan sebagainya, semua ada di sini ya. Kalau struktur dari Laravel sendiri kurang lebih ini ya. Jadi app ini ya, app console ya, ini kalau kita
explore ya. Ini controller, middleware-nya ada di sini juga nih, controllernya. Kalau kita klik ya, lalu untuk model semua kumpul di sini ya, ada user. Untuk rutenya ya, routing aplikasi ya, ini yang web, ini yang konsol ya, artisan comment, ini semua ada di sini ya. Untuk API, untuk middleware-nya. Provider ini boot config root. Ini ada controller, middleware-nya di sini, modelnya ada di sini ya. Ini contohnya. Lalu untuk view-nya di mana nih? View-nya itu ada di resource. Nah, ini di view ya. Ada welcome complete ini tempat meletakkan file-file view-nya ya, CSS, app.js-nya, require bootstrap .js. Seperti ini. Jadi setelah Laravel terinstall, secara default Laravel 8 itu mempunyai struktur direktori atau file seperti ini ya. Tadi seperti yang sudah kita explore bersama ya, dengan menggunakan apa ini Visual Studio Code ya. Nanti rekan sekalian bisa mengeksplor lebih lanjut. Ya, baik, demikian penjelasan kami tentang pendahuluan framework Laravel dan juga cara melakukan instalasi Laravel. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.